Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1571 sampai tahun 1575. Memasuki gerbang perunggu. Kata-kata ini terdengar bermusuhan, tetapi sebenarnya merupakan semacam dorongan untuk saling mendukung. Mereka harus keluar hidup-hidup untuk berduel bela diri. Ayo! Zuo Sandu memelototinya dan berteriak dengan suara rendah. Keduanya harus bertarung untuk menentukan siapa yang menang dan kalah, mengalahkan monster air dan harus membandingkan kekuatan dan kelemahan mereka. Sekarang mereka bahkan harus membandingkan kekuatan dan kelemahan mereka untuk melihat siapa yang sampai ke gerbang perunggu terlebih dahulu. Ini sungguh luar biasa. Ji Sixuan mendorong dengan kedua kakinya dan seluruh tubuhnya melompat ringan, sepertinya aku lebih cepat. Di sisi lain, Zuo Sandu sesekali menghindari batu dan balok es yang jatuh dari gunung. Ia mencoba memanjat sambil menghindari mereka, berpikir untuk meraih dinding batu dengan satu tangan dan melompat. Klang! Tepat saat tangan kanannya mencengkeram permukaan batu, batu itu tiba-tiba mengendur dan ia pun jatuh. Monster salju yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bahkan jika Zuo Sandu jatuh, ia dapat dengan mudah bangkit kembali. Namun pada saat ini, Ji Sixuan juga melompat, meraih permukaan batu dengan tangan kirinya dan meraih pergelangan tangan Zuo Sandu dengan tangan kanannya, bangun. Zuo Sandu memanfaatkan momentum itu untuk melompat ringan ke atas. Tepat saat ia mencapai puncak, seekor monster salju menyerbu, hendak menggigit kaki Ji Sixuan. Ia menginjak kepala monster salju itu, juga mencapai puncak bukit kecil. Terima kasih. Zuo Sandu meliriknya dengan jijik dan berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa hanya karena kau membantuku, aku akan melepaskan prasangkaku terhadapmu. Kompetisi kita harus dilanjutkan. Kuharap begitu. Aku khawatir kau tidak akan berani melakukannya. Ji Sixuan berkata sambil tersenyum malu. Guchen memutar bola matanya ke arah mereka berdua dan berkata dengan kesal, kenapa kalian harus berdebat tentang siapa pemenangnya padahal kalian masih kecil. Melihat ekspresi mereka, ia sangat marah hingga ingin menamparkan mereka berdua. Kemana perginya kedewasaan mereka yang biasa? Mereka bertingkah kekanak-kanakan sekali hari ini. Gu! Chen mencengkeram leher Sueling dengan satu tangan dan berbisik, suruh anak buahmu cepat pergi, bawa mereka menjauh. Kita harus terus berpura-pura. Kalau mereka semua pergi, bagaimana para petinggi akan percaya aku diculik olehmu? Sueling memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, tapi kuingatkan kau, memasuki pintu perunggu itu mudah, tapi keluarnya sulit. Dan aku bisa merasakan kekacauan di balik pintu itu. Gu Chen tidak mengerti apa yang dimaksud Sueling dengan kekacauan di balik pintu. Kakak Chen, cepat kemari. Teriak Lan Wancheng dari depan. Gu Chen segera masuk. Ji Sixuan, Zuo Sandu, dan Li Qing berdiri di dalam gua, mati-matian berusaha menghentikan monster salju yang menggila itu. Monster salju itu sepertinya tidak mendengar perintah Sueling dan terus menyerbu ke arah mereka. Satu jatuh tersungkur, dan satu lagi melompat, sementara Yeti itu semakin ganas saat mereka maju. Gu Chen duduk di hadapan lelaki tua itu. Anak muda, kalau kalian tidak bisa mengalahkanku, kalian semua akan binasa di sini hari ini. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan seketika, mayat-mayat berserakan di sekitarnya, tulang-tulang berserakan di mana-mana, lapuk. Kalian bukan yang pertama mencoba. Dulu aturanku adalah yang kalah akan mati di sini. Sekarang aku telah mengubah aturannya. Kalau ada di antara kalian yang bisa mengalahkanku, aku akan membiarkan kalian lewat. Pria tua itu berkata dengan tenang, mereka telah menaruh harapan mereka padamu, jadi sebaiknya kamu mengerahkan seluruh kemampuanmu. Tolong beri aku pencerahan. Gu Chen menangkupkan tangannya dengan hormat dan mengangguk, aku tidak punya banyak waktu, senior, silakan maju dulu. Kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi. Setelah itu, pria tua itu meletakkan bidak hitam di tengah papan. Awalnya, ini seharusnya menjadi permainan akhir, tetapi setelah Lan Wancheng mengacaukan segalanya, permainan akhir menjadi kacau. Jadi, mereka memutuskan untuk memulai permainan baru. Seorang pemain catur sejati tidak peduli apakah sebuah permainan merupakan permainan akhir atau permainan penuh. Bidak hitam mendarat di tengah, dan Gu Chen, yang memegang bidak putih, menempatkan langkah pertamanya di titik bintang pojok kanan atas, tepat di luar bidak hitam di tengah. Keduanya bertukar langkah, tempo mereka terkontrol tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Setelah Gu Chen menyelesaikan langkahnya, Sueling dibiarkan tanpa penjagaan, tetapi ia tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia berdiri diam di samping sambil menonton. Ia satu-satunya orang selama ini yang bisa bermain catur dengan Lao Jun setengah langkah hingga seri. Lao Jun setengah langkah telah disegel di sini selama ribuan tahun, mempelajari buku panduan catur ini sepanjang hari. Namun, ada orang yang bisa menandingi kemampuan caturnya hingga terhenti. Mengerikan. Gumam Sueling pelan di belakangnya. Lan Wancheng,
Wajahnya bengkak, menoleh dan bertanya dengan curiga, bagaimana bisa menakutkan. Laozi setengah langkah telah disegel di sini selama lebih dari 1000 tahun. Keahlian caturnya tak tergoyahkan, tak ada yang bisa bertahan 10 langkah melawannya. Dia bahkan bisa bermain 36 langkah melawan Dewa Catur dan seimbang. Mengerikan. Gumam Sueling pelan. Berdiri di sampingnya, Lan Wancheng mengamati Sueling dari atas ke bawah. Harus diakui, sosoknya sangat indah, dan kulitnya seputih salju dan tanpa cacat, seperti krim yang mengeras, benar-benar lambang giok putih. Terlebih lagi, ia berpakaian sangat tipis, hanya mengenakan semacam korset di bagian atas, ditutupi kerudung transparan, dan kakinya yang indah terekspos di bagian bawah. Nona Sue, apakah Anda menyukai saudara Chen? Lan Wancheng terkekeh nakal. Wajar saja. Seseorang sehebat saudara Chen memiliki pengagum mulai dari dewa hingga hantu, dan bahkan gadis-gadis berusia 18 tahun. Ketertarikanmu menunjukkan seleramu yang bagus. Sueling sedang fokus bermain catur, tetapi gumaman Lan Wancheng yang terus-menerus membuatnya berbalik dan membentak, enyahlah. Hei, jangan marah. Aku tidak akan menertawakanmu. Jika aku perempuan, aku juga akan menyukai kakak Chen. Lan Wancheng terkekeh nakal. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu kakak ipar Sue mulai sekarang? Wus. Marah, Sueling melambaikan tangannya, langsung membekukan Lan Wancheng menjadi patung es. Namun, tanpa diduga, es itu mulai mencair begitu membeku. Itu menunjukkan bahwa kemampuan Sueling sebagian besar tidak efektif melawan seseorang yang ahli dalam sihir api. Itu hanya masalah saling menahan diri. Aku akan mati kedinginan. Lan Wancheng menggigil, tangan kanannya masih memegang jimat yang menyala. Kau wanita yang benar-benar berdarah dingin. Aku hanya bercanda, kenapa kau begitu marah? Membosankan sekali. Gu Chen, membelakanginya, berkata dengan dingin, jika kau terus bertingkah, percayalah, aku akan menghadapimu. Aku tidak akan berani, aku tidak akan berani. Kata-kata Gu Chen bernilai 10 kali lipat dari kata-kata Sueling. Lan Wancheng segera berjalan menghampiri Li Qing, yang hanya terkekeh dan berkata, pantas saja. Merayu itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah orang sepertimu yang tidak tahu cara merayu tetapi tetap mencoba. Aku belajar dari kakak Chen. Kenapa dia selalu bisa membuat wanita terpesona, tapi aku tidak? Aneh sekali. Lan Wancheng mengangkat bahu tak berdaya. Rayuan Gu Chen sama saja. Para wanita menganggapnya pemuda yang menawan, tetapi dengan Lan Wancheng, dia menjadi paman yang berminyak, gendut, dan tidak berguna. Mungkin perbedaannya terletak pada karakter Lu Ziqiao dan Lu Zanbo dari drama Love Apartment. Beberapa hal memang bawaan, dan kau tidak bisa mengubahnya sekeras apapun kau berusaha. Pernahkah kau mendengar pepatah ini? Pepatah apa? 1000 tahun pertemuan romantis bagaikan ratapan Lisao. Memanfaatkan kekuatanmu dan menghindari kelemahanmu adalah rayuan sejati. Tampan dan berbicara dengan cara yang menggoda disebut menggoda, tetapi berpenampilan biasa-biasa saja dan berbicara dengan cara yang tidak senonoh disebut pelecehan. Kata-kata yang sama yang diucapkan oleh orang yang berbeda memiliki dua nuansa yang berbeda. Lan Wancheng hanya mempelajari wujud Gu Chen tetapi tidak mempelajari jiwanya. Bahkan ucapan dan tindakannya menunjukkan jejak peniruan. Adegan beralih ke papan catur. Lao Jun setengah langkah suka berkembang di tengah, sementara Gu Chen memimpin dalam menduduki 4 posisi bintang di papan catur. Situasinya sangat menegangkan. Awalnya, kedua belah pihak bergerak sangat cepat, tetapi kemudian kecepatan kedua belah pihak melambat. 6/10 dari 11, jepit. 3/4, tangkap. Anak baik, bermain catur seperti bertarung, setiap gerakan memancarkan kekuatan yang mendominasi. Lao Jun setengah langkah mengangkat kepalanya, melirik Gu Chen, dan tersenyum tipis, gaya caturmu mengingatkanku pada permainan hidup mati yang kumainkan dengan Kaisar Liang Wu dulu. Aku mulai serius, senior, sebaiknya kau waspada. Gu Chen menundukkan kepalanya, menempatkan bidak putih di posisi 7,5 giliranmu, senior. Papan catur perlahan-lahan menemui jalan buntu. Gu Chen masih memiliki bidak tersisa, tetapi Lao Jun setengah langkah hanya memiliki 5 bidak tersisa. Hehe, langkah yang cerdik untuk mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. 2/4 belah ringan. Aku akan menangkapmu, nak, kau sebaiknya bertahan. Awalnya, Gu Chen telah menangkap hampir semua bidak hitam, tetapi langkah ini menghancurkan formasi yang telah ia buat. 8 bidak putih ditangkap sekaligus, menembus pertahanan yang telah Gu Chen buat. Momentum yang kuat. Gumam Gu Chen pelan. Ia telah menyaksikan begitu banyak Master Go, bahkan gurunya sendiri, yang tak mampu menandingi semangat seperti itu. Tak heran ia adalah Dewa Go yang telah mempelajari catatan-catatan Go selama ribuan tahun. Tuan Muda Gu, berapa lama lagi kau akan melawan monster salju ini? Sepertinya kita takkan pernah bisa menyelesaikannya. Zuo Sandu berbalik dan menatapnya dengan lembut. Di bawah gua kecil ini, segerombolan monster salju menyerbu ke arah mereka. Membunuh monster salju jauh lebih sulit daripada menjatuhkannya.
Karena itu, Zuo Sandu dan Ji Sixuan seringkali hanya menjatuhkan monster salju yang memanjat. Mereka jatuh dari gua yang begitu tinggi tanpa cedera, dan setelah jatuh, gelombang besar monster salju lainnya akan memanjat gunung. Bahkan ketika mereka berdua kelelahan, monster salju ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Hampir sampai. Gu Chen berkata dengan ringan. Membunuh monster salju akan membutuhkan usaha keras mereka berdua untuk benar-benar membunuhnya. Monster salju ini berasal dari suku barbar, kulit mereka tebal dan keras, dan mereka tidak merasakan sakit apapun saat dipukul. Pedang harus ditusuk sangat dalam sebelum darah terlihat mengalir. Gua kecil ini juga memiliki batasan tertentu. Jika mereka membuat terlalu banyak suara, pasti akan memicu longsoran salju. Jika monster salju itu tidak mati, mereka akan menguburnya terlebih dahulu. Anak muda, skema naga langitku sudah diatur. Kau ditakdirkan untuk kalah dalam permainan ini. Setengah langkah Lao Jun menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh. Kupikir kaulah yang akan menyelamatkanku, tapi ternyata aku salah. Sebenarnya, sangat mudah bagi setengah langkah Lao Jun untuk menghancurkan segel, dia hanya perlu sengaja kalah. Jika dia melakukannya lebih awal, dia mungkin sudah lama pergi. Dia menunggu hasilnya di sini bukan untuk kebebasan, tetapi untuk seseorang yang benar-benar bisa mengalahkannya. Itulah alasan sebenarnya dia bertahan. Jika dia tidak bisa menemukan seseorang yang bisa mengalahkannya dalam catur, maka pergi dari sini dan hidup seperti mayat hidup tidak ada artinya. Menyebutnya Dewa Catur adalah pernyataan yang meremehkan. Dia seorang fanatik catur. Senior, jangan pernah meremehkan lawanmu. Aku tidak akan meremehkanmu, tapi tolong jangan meremehkanku juga. Kata Gu Chen dengan tenang. Lao Jun setengah langkah melirik Gu Chen dan tersenyum tipis, aku tidak meremehkanmu, tapi kau hanya punya satu buah catur tersisa. Dengan buku panduan caturku, apakah kau masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Benarkah? Gu Chen melemparkan satu-satunya bidak catur di tangannya ke udara, 3/16, jurus dewa. Pemusnahan. Langkah ini ditempatkan di titik buta permainan kedua pemain, tepatnya di titik buta half step Lao Jun. Gu Chen sebenarnya sudah melihat langkah ini sejak lama, takut lawannya akan mengetahui niatnya. Jadi, semua langkah yang ia lakukan sebelumnya adalah persiapan untuk langkah suci terakhir ini. Setelah langkah ini, Lao Jun setengah langkah benar-benar tercengang. Satu tangannya berada di keranjang catur berisi bidak-bidak, tangan lainnya melayang di udara, dan ia membeku di tempat seolah waktu telah berhenti. Kemudian, Lao Jun setengah langkah mengambil dua bidak hitam dari keranjang caturnya dan meletakkannya di atas meja. Apa maksudnya ini? Memainkan dua bidak. Pak Tua, ini pelanggaran yang agak keterlaluan. Kata Lan Wancheng dengan tatapan bingung. Li Qing menarik lengan bajunya dan berbisik, jangan bicara omong kosong, itu cara mengundurkan diri dalam Go. Aku pernah melihatnya di TV. Siapapun yang merasa mengundurkan diri bisa meletakkan dua bidak di atas meja. Begitu. Lan Wancheng mengangguk pelan dan bergumam. Melihat bidak catur di atas meja, Lao Jun setengah langkah tidak bersedih. Malah, ia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Hahaha. Kau bukan Kaisar Liang Wu, tapi kau lebih berbakat daripada dia. Jika dia tahu jurus sucimu saat itu, mungkin aku sudah kalah sejak lama. Ternyata dia hanya kalah 1/4 poin dariku. Hari ini, kau juga kalah 1/4 poin dariku. Siklus reinkarnasi sudah ditentukan. Gu Chen berdiri, menopang dirinya dengan pahanya. Gemuruh. Lalu terdengar suara memekakkan telinga dari pintu perunggu di belakangnya. Pintu itu perlahan terbuka, setelah ribuan tahun tak pernah dibuka. Tak disangka, hari ini dibuka oleh seorang junior seperti Gu Chen. Dewa catur yang disebut-sebut itu ternyata hanyalah secercah jiwa dengan obsesi yang sangat mendalam terhadap dunia. Ketika Gu Chen menoleh untuk melihat Lao Zi setengah langkah ini, ia tampak semi-transparan dan tubuhnya berwarna biru. Senior. Apa ini? Gu Chen menatapnya dengan ekspresi terkejut. Sueling tersenyum tipis dari samping, Lao Zi, setelah ribuan tahun, simpul hatimu akhirnya terlepas. Kau akhirnya bisa meninggalkan tempat ini dan bereinkarnasi. Obsesi 1000 tahunku. Hari ini akhirnya terlepas. Sebuah jurus dewa, sungguh jurus dewa. Setelah mengatakan itu, Lao Zi setengah langkah ini berubah menjadi gumpalan asap hijau. Ternyata dia sudah lama meninggal, tetapi dia tidak pernah bertemu siapapun yang bisa mengalahkannya dalam catur, yang menjadi obsesinya seumur hidup. Obsesinya yang mendalam mencegahnya bereinkarnasi, jadi dia dibawa ke sini oleh para dewa. Siapapun yang bisa mengalahkannya dapat bereinkarnasi. Gerbang perunggu di belakangnya kemudian dapat dibuka. Oleh karena itu, setiap penjaga gerbang perunggu adalah seseorang dengan obsesi besar di dunia, seseorang yang begitu kuat di bidangnya sehingga mereka tak memiliki saingan. Dia menunggu selama ribuan tahun untuk akhirnya menemukan lawan yang layak seperti Gu Chen. Lawan yang layak, setiap gerakan mematikan, satu kemenangan yang menggembirakan, satu jiwa bintang 9 putaran. Meskipun dia kalah kali ini, dia kalah dengan rela, melepaskan obsesinya yang telah berusia 1000 tahun. Ini lebih menyenangkan daripada menang.
Gerbang perunggu perlahan terbuka, dan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Masing-masing memiliki mulut menganga, wajah biru, dan taring, dan terbang langsung keluar dari gerbang. Sueling melambaikan tangannya, dan dinding batu di sekitarnya mulai membeku. Kelelawar yang terbang di udara mengepakkan sayapnya 2 kali sebelum langsung membeku menjadi patung es, jatuh ke tanah bersamaan. Tak hanya kelelawar yang kedinginan, Lan Wancheng dan Li Qing juga menggigil. Ayo cepat, kata Sueling kepada Gu Chen dan Ji Xixuan dengan suara berat, cepat. Banyak makhluk roh mencoba melarikan diri dari balik pintu perunggu, tetapi Sueling mengejar mereka semua. Tepat ketika Ji Xixuan dan Zuo Sandu mundur dan bersiap untuk masuk. Siapa? Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat menembus dinding dan memanjat masuk. Di celah pintu perunggu, seorang pria berpakaian hitam menyelinap masuk, bahkan mendahului Gu Chen dan Ji Xixuan. Bukankah orang itu bersamamu? Sueling bertanya dengan curiga. Lan Wancheng merentangkan tangannya, kami sama sekali tidak bersama. Itu hanyalah tikus hitam besar yang melesat lewat dalam sekejap. Sudah terlambat, aku tidak bisa menahan pintu lebih lama lagi. Pintu ini harus ditutup dalam semenit. Masuknya mudah, tetapi keluarnya akan menjadi mimpi buruk. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Sueling bersiul 2 kali, dan 7 atau 8 monster salju menyerbu ke depan, menghancurkan semua kelelawar yang terbang ke tanah. 2 monster salju lainnya bertugas menutup pintu. Ayo masuk, cepat. Begitu kata-kata ini terucap, Gu Chen langsung menawarkan diri dan bergegas masuk. Orang-orang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika hanya Zuo Sandu dan Ji Xixuan yang tersisa, keduanya bahkan saling tunduk. Kau duluan. Aku akan menjaga bagian belakang. Ji Xixuan mendorong Zuo Sandu ke depan dan berkata dengan suara berat. Zuo Sandu menoleh ke samping, bermimpilah. Kenapa kau harus dibiarkan menjaga bagian belakang? Bermimpilah. Hei, hal seperti ini tidak perlu diperdebatkan, kan? Cepat masuk. Ji Xixuan menarik Zuo Sandu lagi. Yeti itu mendorong. Pintu perunggu itu, hanya menyisakan celah 50 cm. Suara Gu Chen terdengar dari dalam, cepat. Keduanya bertukar pandang dan, tanpa sepatah kata pun, berlari menuju pintu perunggu itu. Satu orang masuk melalui celah atas, yang lain melalui celah bawah. Bang! Kemudian pintu perunggu itu perlahan tertutup. Begitu tertutup, seorang gadis muda nan cantik masuk ke dalam gua. Halo, akulah penjaga baru pintu perunggu ini. Sapa gadis itu lembut, berpakaian merah. Sueling menatapnya dan berkata dengan tenang, apa obsesimu? Menemukan seseorang yang benar-benar pantas mendapatkan cintaku. Hehe. Mendengar ini, Sueling hanya bisa mendesah, aduh. Sepertinya pintu ini mungkin takkan pernah terbuka lagi. Jika obsesinya adalah bermain catur atau berkelahi, mungkin seseorang bisa menemukan lawan, tetapi jika menyangkut perasaan, itu jauh lebih sulit. Dari 3000 kata di dunia, hanya kata, cinta, yang paling menyakitkan. Cinta adalah kemewahan. Mudah didapatkan, tetapi sulit dilepaskan. Keterikatan mendalam wanita ini menunjukkan bahwa ia pernah sangat mengabdikan diri pada cinta. Semakin terluka seseorang, semakin tinggi pula harapannya akan cinta. Menemukan kembali seseorang yang benar-benar dicintai mungkin lebih sulit daripada Gu Chen mengalahkan Lao Zi setengah langkah. Karena itu, siapa yang tahu berapa tahun lagi gerbang perunggu itu akan terbuka kembali. Saat memasuki gerbang perunggu, pemandangan di hadapan Gu Chen membuatnya tercengang. Bagaimana mungkin apa yang disebut alam dewa di balik gerbang perunggu bisa seperti ini? Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit, gunung-gunung salju runtuh, dan berbagai burung aneh di udara saling menggigit. Gunung longsor, kata Ji Xixuan dengan sungguh-sungguh. Lan Wancheng melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Kenapa tempat tinggal para dewa terlihat seperti ini? Jangan tanya, tidak semua dewa seperti yang kau lihat di drama TV. Dewa keadilan tertinggi ini adalah yang paling licik dan haus darah dari semua dewa tertinggi. Ji Xixuan berjalan di depan dan mendesah, jadi, kau bisa bayangkan. Bagaimana rasanya bekerja di bawahnya? Aku hanya penasaran. Apa tujuanmu datang ke sini kali ini? Jangan bilang untuk membalas budiku. Gu Chen bertanya dengan bingung sambil mengikutinya dari belakang. Membantunya saja tidak cukup untuk membuatnya mempertaruhkan nyawanya. Bahkan kecil kemungkinan Ji Xixuan berubah pikiran dan ingin menjadi pahlawan besar. Itu tidak realistis, dan pikiran seperti itu tidak mungkin muncul dalam sekejap. Karena itu, pasti ada sesuatu atau rahasia yang memaksa Ji Xixuan untuk terbang kembali. Setiap kaisar, ketika bekerja untuk para dewa, mempertaruhkan harta mereka yang paling berharga. Aku mempertaruhkan sesuatu yang ibuku tinggalkan saat aku masih kecil. Itu adalah hartaku yang paling berharga. Jika aku tidak mendapatkannya kembali, aku lebih baik mati di sini. Ji Xixuan berjalan di depan, langkahnya berat, tetapi nadanya tegas. Kelompok itu berjalan melewati pegunungan yang tertutup salju. Cuaca di sini tampak berbeda dari di luar gerbang perunggu. Langit gelap dan menyesakkan,
memberikan perasaan yang menyesakan. Melihat waktu, sudah hampir pukul 6 sore, dan dengan kegelapan yang turun, melanjutkan bukanlah pilihan yang baik. Sekarang, selain Ji Sixuan, yang mengenal daerah itu dengan baik, mereka semua benar-benar dalam kegelapan, hanya melihat satu warna di mana-mana, dan tidak tahu harus kemana. Menemukan tempat yang relatif datar, Ji Sixuan berhenti. Kita tidak bisa melanjutkan. Kalau terus begini, kita akan bertemu para penjaga para dewa. Kita harus istirahat di sini malam ini. Mereka menemukan hutan kecil yang hampir tidak cukup untuk melindungi mereka dari angin dan salju. Saat malam tiba, lolongan serigala menggema di mana-mana. Sial! Ada serigala di gunung salju ini. Seru Lan Wanceng kaget, bersembunyi di tanah. Ji Sixuan menyapu salju dan duduk, banyak hewan yang hanya bisa kau lihat di museum mungkin ada di sini. Mamut juga. Saat ini, suara kawanan gajah yang dikejar datang dari jauh. Longsoran salju hampir mengubur seluruh kantong makanan yang dibawa Li Qing, tetapi untungnya, kedua tenda masih utuh. Gu Chen punya beberapa biskuit padat dan panci panas otomatis. Tapi ini saja tidak cukup untuk memberi makan 5 orang. Kalian makanlah, aku mau keluar sebentar. Saat ini, Ji Sixuan berdiri, berniat meninggalkan perkemahan. Jelas dia pergi mencari makanan. Beberapa biskuit dan panci panas otomatis kecil jelas terlalu sedikit untuk memberi makan 5 orang. Terlebih lagi, menurut deskripsi Ji Sixuan, mereka harus melewati setidaknya satu gunung bersalju lagi. Ketika mereka melihat banyak petani bekerja, mereka akan dekat dengan istana tempat Dewa Keadilan bersemayam. Aku ikut denganmu. Gu Chen melemparkan beberapa biskuit padat ke Lan Wanceng, lalu berdiri juga, kalian makan dulu. Lupakan saja, aku lebih tahu tempat ini daripada kalian. Jangan berkeliaran di malam hari, mudah terjerumus dalam bahaya. Ji Sixuan berbalik dan meliriknya, berbicara dengan lembut. Kemudian, dengan serangkaian 3 lompatan, dia menghilang tanpa jejak. Dia benar, dia jelas jauh lebih mengenal tempat ini daripada Gu Chen. Sebaliknya, dia tidak akan menghadapi bahaya apapun jika dia keluar, sementara Gu Chen mungkin menghadapi hal-hal tak terduga. Setelah dia pergi, Zuo Sandu juga bangkit untuk meninggalkan tenda yang telah didirikan kelompok itu. Tunggu, kau mau kemana lagi? Lan Wanceng bertanya dengan heran ketika melihatnya berdiri. Zuo Sandu meliriknya dan berkata dengan kesal, omong kosong, aku akan mencari kayu bakar. Kau tidak ingin mati kedinginan di sini, kan? Atau kau mengandalkan sihirmu untuk tetap hangat? Meskipun Lan Wanceng tahu sihir api, kemampuannya terbatas. Paling-paling, sihir itu hanya bisa menghangatkan dirinya sendiri. Lagi pula, sihir tetaplah sihir. Menyalakan api unggun boleh saja, tetapi jelas tidak bisa diandalkan untuk mengandalkan sihir agar tetap hangat dalam waktu lama. Tak lama kemudian, Zuo San kembali membawa setumpuk kayu bakar dan meletakkannya di tanah. Lan Wanceng menaruh jimat di atasnya, lalu kayu bakar itu pun menyala. Kelompok itu berbagi biskuit padat. 2 biskuit dibagikan kepada mereka berempat, masing-masing menggigit biskuit dan menyesap salju. Biskuit ini cukup mengenyangkan. 1 biskuit dan sebotol air mineral bisa membuat orang dewasa kenyang selama setengah hari. Ini adalah jenis makanan yang paling sering dibawa saat berperang. Setengah biskuit per orang. Meskipun tidak terlalu mengenyangkan, rasanya lebih baik daripada makan salju. Saat ini, 2 ekor kelinci jatuh dari udara. Dan kelinci-kelinci itu langsung mati dengan 1 tusukan di tenggorokan. Lan Wanceng duduk dan menatap mereka, kelinci liar. Ada kelinci liar di salju ini. Kita menangkap 2. Ayo kita panggang saja. Ji Sixuan kemudian muncul dari kegelapan, menggelengkan kepala, dan menyingkirkan salju dari kepalanya. Pada titik ini, memiliki daging untuk dimakan sudah merupakan berkah. Zuo Sandu dan Gu Chen masing-masing mengambil seekor kelinci liar dan membersihkannya hingga bersih. Kemudian mereka menusuknya dengan tusuk kayu dan memanggangnya di atas api. Setelah dipanggang selama 1 jam penuh, aromanya benar-benar tercium. Harus diakui, kelinci liar memang lebih lezat daripada kelinci ternak. Dagingnya lebih padat, dan banyak orang tidak mampu memakannya meskipun mereka punya uang. Memadukan kelinci dengan sekotak bumbu hotpot yang dapat dipanaskan sendiri sungguh nikmat. Kelompok itu sedang makan ketika Zuo Sandu tiba-tiba menjadi waspada. Siapa? Zuo Sandu berdiri, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara berat. Melihat posturnya, semua orang juga menjadi waspada. Puluhan pasang mata hijau menyala muncul dalam kegelapan. Gu Chen segera mengambil senter dan melihat puluhan serigala sedang mendekati mereka. Tidak hanya ada serigala, tetapi juga 2 macan tutul salju, meskipun macan tutul salju ini jauh lebih besar daripada yang terlihat di kebun binatang. Lihat ini. Lan Wanceng mengambil jimat, mengayunkannya dengan tangan kanannya, dan jimat itu terbakar. Kemudian, ia memasukkan seteguk salju ke dalam mulutnya dan meludahkannya. Puff! Seteguk air menyemprot ke jimat itu, dan seketika seekor naga api terbang keluar. Namun, itu hanya membuat serigala dan harimau sedikit mundur.
Setelah api sedikit mereda, mereka mendekat lagi. Trikmu tidak berguna, kata Ji Sixuan dingin. Kalau begitu kamu coba saja. Akan ku coba. Setelah itu, Ji Sixuan segera melepas pakaiannya, memperlihatkan tato Raja Serigala yang ganas di punggungnya. Bahkan matanya pun dicat merah. Ia meraung ke arah kawanan serigala, dan yang mengejutkan, banyak serigala yang melipat ekor dan menggeram. Hanya macan tutul yang tidak takut pada Ji Sixuan dan melancarkan serangan pertama, menyerbu ke arahnya secepat kilat. Namun Ji Sixuan hanya menendang batang pohon yang tajam, membuatnya melayang dan menusuk jantungnya. Seketika, seluruh kawanan serigala berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Ada apa denganmu? Gu Chen bertanya pada Zuo Sandu, yang tampak gelisah. Namun ia menggelengkan kepalanya pelan, aku juga tidak tahu, tapi aku selalu merasa ada lebih dari sekadar serigala di sekitar kita. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Tidak. Aku tidak merasakan kehadiran orang hidup. Gu Chen juga melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Ia benar-benar tidak melihat orang yang mencurigakan. Umumnya, jika orang asing mendekat dalam jarak ini, pasti dia bisa merasakan kehadiran. Namun jika tidak ada, meskipun tidak dapat dipastikan sepenuhnya bahwa tidak ada yang mengawasi, kemungkinan besar memang tidak ada orang di sekitar. Lagi pula, orang-orang ini semua bisa dianggap master. Jika tidak ada yang merasakan apapun, maka Zuo Sandu mungkin terlalu memikirkannya. Malam sudah larut. 2 tenda jelas tidak cukup untuk menampung 5 orang, jadi 1 orang harus bergantian berjaga. Setiap orang akan berjaga selama 3 jam, hingga fajar. Lan Wancheng dan Li Qing bertugas di paruh pertama malam itu, dan ketika giliran Gu Chen di paruh kedua, ia seperti merasakan sesuatu mendekat di belakangnya. Swiss. Angin berdesir di antara dahan-dahan. Wosh. Sesosok gelap berlari cepat melewatinya. Gu Chen menoleh ke belakang, tahu betul bahwa seseorang telah berlari melewatinya, tetapi ia tetap tampak tenang. Sepertinya tebakan Zuo Sandu sebelumnya benar. Seseorang memang telah mengawasi mereka dari balik bayangan. Aku hampir meledak. Gu Chen bangkit dan berjalan menuju toilet terdekat. Begitu ia pergi, sesosok gelap melesat keluar dari hutan, meraih sisa kelinci panggang, dan berlari. Namun, tepat saat ia hendak melarikan diri, ia menabrak Ji Sixuan. Aduh, pencuri daging di jam segini. Ji Sixuan mencibir, menyilangkan tangan. Pria bertopeng itu berbalik hendak melarikan diri, namun Gu Chen perlahan mendekat, Tuan Muda Tian, ada apa dengan pakaianmu? Orang ini tak lain adalah Tian Yuxiao, yang melarikan diri dari rumah pertanian dengan panik terakhir kali. Siapa sangka ia akan terpaksa mencuri kelinci liar panggang milik Gu Chen dan yang lainnya. Tian Yuxiao menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, kau salah mengira aku orang lain. Namun sedetik kemudian, Ji Sixuan menghunus pedangnya dan menusuknya. Tian Yuxiao tanpa sadar menghunus pedang yang dibawanya di punggung. Kedua pedang itu langsung beradu. Dilihat dari pedangnya, sudah bisa dipastikan siapa orang ini. Ia adalah Tian Yuxiao, penerus sekte lembah hantu dan pewaris rumah pertanian. Melihat ia tak bisa lagi bersembunyi, ia melepas kerudungnya dan menyerahkan kelinci liar di tangannya kepada Gu Chen dengan ekspresi malu, ini dia. Simpan dan makanlah. Gu Chen mendorong makanannya kembali, aku hanya tidak menyangka kita akan bertemu lagi dengan identitas ini. Apakah pria berbaju hitam yang berlari tadi itu kau? Ia mengangguk kecil. Aku sudah di sini sejak Kabupaten Qing, dan aku mengikutimu sampai ke kota Anji. Apa tujuanmu? Kau mengikuti kami sejauh ini. Pasti ada alasannya, kan? Tanya Gu Chen, benar-benar bingung. Para dewa membunuh umatku. Bukankah seharusnya aku berdamai dengan mereka? Dan yang terpenting, setelah rencana penghancuran dunia ini terlaksana, bukankah puluhan ribu rakyatku akan menjadi yang pertama menderita? Selama bertahun-tahun, klan petani telah mengirim puluhan ribu orang ke ras dewa, banyak di antaranya telah hilang tanpa jejak. Banyak yang dikirim dengan persetujuan Tian Yuxiao. Ia tidak peduli dengan cabang lain, tetapi ia bertekad untuk menyelamatkan orang-orang dari Aula Iblis. Alasan lainnya adalah ia ingin berdamai dengan Cao Nianzu, dan ia pasti membutuhkan pendukung. Jika dia kembali ke klan petani sendirian, dia hanya akan dikepung dan dicegat oleh 3 penguasa besar, Raksasa, Yanri, dan Sukong. Lagi pula, Cao Nianzu memiliki mata-mata di semua cabang, dan Tian Yuxiao jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi langsung. Namun, jika dia membawa para pekerja dari ras dewa ini kembali ke klan, mereka pasti akan menjadi orang-orangnya yang paling setia. Bersambung.